teman-teman, pada video kali ini aku bakal menjelaskan resensi pada buku Filosofi Teras dengan penulis Henry Manampiring yang diterbitkan pada tahun 2018 dengan penerbit buku Kompas atau PT Kompas Media Nusantara. Buku ini berjumlah 298. Oke, aku bakal bacain sinopsis dari buku ini. Teman-teman, buku ini merupakan buku pengembangan diri yang didasari oleh filsafat Stoa. Bagi kaum Stoa, kebahagiaan adalah tiadanya penderitaan, emosi, dan saat kita tidak diganggu oleh nafsu-nafsu seperti amarah, kecewa, rasa pahit, dan rasa iri hati. Bahagia itu sederhananya adalah ketika kita terbebas dari emosi atau segala perasaan yang mengganggu. Filsafat Stoa itu mengajarkan untuk mencermati 4 jenis emosi negatif yang menjatuhkan kita dari kebahagiaan, yaitu iri hati, takut, rasa sesal, pahit, dan kesenangan. Berbeda dengan emosi negatif ya teman-teman, karena emosi negatif itu adalah opini yang mengatakan bahwa sesuatu itu buruk. Nah, perlu diingat, emosi negatif itu bukanlah perasaan liar. Jenis emosi negatif itu bisa meliputi marah, sepet, paranoid, dan itu wajar karena segala emosi yang mengganggu kita sebenarnya itu berasal dari cara penilaian kita yang salah. Cara berpikir tertentu menjadi penyebab gejala-gejala yang mengganggu, seperti saat kita keliru atas kejadian dalam hidup yang membuat kita stres, gelisah, depresi, atau bahkan marah-marah tidak jelas. Oke, kunci dari kebahagiaan menurut filosofi Stoa adalah jika kita berhasil menghindari dari nafsu-nafsu yang gak jelas, kecanduan pada sesuatu, murka, kehilangan kendali, dendam kesumat, kecemasan yang obsesif, dan bahkan rasa kesal yang berlebihan. Oleh karena itu teman-teman, bisa dirangkumkan bahwa emosi negatif itu dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu iri hati, rasa takut, rasa sesal atau pahit, dan rasa senang. Kaum Stoa membedakan 2 pokok dalam kehidupan, yaitu antara apa yang tergantung padaku, seperti jiwa dan rasio, dan apa yang tidak tergantung padaku, seperti tubuh, lahir dan mati, status, karir, harta, dan bahkan presiden sekalipun. Perlu diingat ya teman-teman, rasa bahagia itu nggak sama kenikmatan uang, kenikmatan makanan, minuman, atau bahkan posisi jabatan. Oke, selain itu aku bakal ngungkapin hal-hal yang menarik pada buku ini, terutama pada bab 3 karena penulis memperkenalkan salah satu prinsip terkenal yang disebut dengan dikotomi kendali. Prinsip yang mengutamakan fokus pada hal yang mampu kita kendalikan, bukan pada hal-hal yang di luar kendali kita. Hal yang dapat dikendalikan adalah pikiran dan tindakan kita sendiri. Sedangkan di luar kendali kita antara lain tindakan orang lain, opini orang lain, kondisi tubuh kita, dan segala sesuatu di luar tindakan dan pikiran kita. Nah teman-teman, perlu diingat ya, seseorang itu nggak bisa memilih kondisi yang ingin dihadapi, akan tetapi kita bisa menentukan respon dalam menghadapi setiap kondisi ini. Selain itu, buku ini khususnya pada bab 6 menjelaskan hal untuk memperkuat mental. Ketika manusia menghadapi sesuatu kejadian, momen itu sebenarnya bisa kok dijadikan bahan untuk melatih diri kita. Karena cara merespon musibah sebagai suatu pelajaran untuk mempersiapkan diri lebih baik itu sangat diperlukan. Buku ini juga membahas tentang kematian teman-teman. Kematian itu bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan, karena mati adalah bagian dari alam yang terus ada sepanjang zaman dan gak bisa kita hindari. Kematian itu bisa menjadi mengerikan karena gambaran manusia itu sendiri. Buku ini juga mengungkapkan bahwa sebenarnya bukan seberapa panjang umur kita, tapi bagaimana kita menjalani hidup dengan berkualitas. Oh, wow, menarik banget gak sih sinopsis dari buku ini? Oke, sekarang giliran aku ngebacain kelebihan dan kekurangan pada buku ini. Buku ini cocok bagi orang yang sedang mengalami kecemasan atau stres berlebihan. Dan buku ini menawarkan solusi dari sudut pandang filosofi untuk hidup lebih baik. Selain itu, ilustrasi pada buku ini juga menarik, jadi nggak monoton. Selain itu,
Target dari buku ini merupakan remaja yang sedang berada di fase dewasa. Karena berhubungan dengan kekurangan pada buku ini yang dimana ada beberapa kata yang jarang digunakan, sehingga terkesan buku ini memiliki bahasa yang berat. Nah, kata-katanya itu seperti sintom-sintom, distiksi, dan lain sebagainya. Oh ya, buku ini juga punya kelebihan khusus, yaitu dia punya narasumber psikolog khusus sebagai data. Jadi, bisa dipastikan data yang ada di buku ini tuh relevan ya teman-teman. Selain itu, ada survei wawancara dengan praktisi di media sosial juga loh. Nah, sebagai contoh, aku akan bacakan survei khawatir nasional yang dilakukan selama seminggu dengan rentang waktu tanggal 11-8 November pada tahun 2017 silam dengan jumlah 3.634 responden. Nah, survei ini mendapatkan hasil sebanyak 53% dari responden yang masih sekolah atau kuliah lebih khawatir dengan pendidikan mereka, seperti tugas yang tidak lancar, hilangnya motivasi belajar, nilai yang jelek atau tidak lulus, dan 30% untuk responden yang berada di dalam hubungan atau menikah. Presentasi lainnya menunjukkan kekhawatiran tentang kesepian dalam hubungan, 33% tentang pekerjaan bisnis, 53% tentang kondisi keuangan. Nah, fun fact ya, 53% itu dari responden orang tua yang khawatir soal biaya sekolah, biaya anak sakit, biaya kesehatan anak. Ada juga quote yang aku suka banget pada buku ini. Penulis mengatakan, seharusnya stres atau kekhawatiran adalah sesuatu yang bisa dan seharusnya dikurangi, karena dapat menimbulkan banyak biaya. Nah, biaya yang dimaksud dalam konteks ini adalah yang pertama itu ada energi pikiran, karena setiap kalori energi di tubuh kita bisa dipakai untuk khawatir aja dan gak bisa disisakan untuk kegiatan yang bisa lebih produktif. Yang kedua, bisa menghabiskan waktu dan uang, seperti untuk makanan sebagai penghibur diri. Nah, siapa nih di antara teman-teman kalau lagi stres bawaannya pengen makan? Nah, sebenarnya itu wasting money ya teman-teman, karena itu termasuk biaya yang kamu rugikan sendiri. Oke, selanjutnya ada mengganggu kesehatan tubuh. Karena kesehatan itu dipengaruhi oleh pikiran dan kesehatan tubuh. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya sama wawancara dengan dokter kesehatan jiwa. Dr. Andri, SPKJ FAPM, menjelaskan bahwa apa yang terjadi di otak kita bisa memengaruhi badan secara keseluruhan. Maka nggak heran orang stres itu mengalami tegang leher, sakit kepala, lalu sakit lambung. Ketika ada persepsi negatif, otak harus bekerja keras untuk beradaptasi dengan persepsi negatif itu. Otak kita selalu berusaha agar segala sesuatu itu bisa seimbang. Nah, quotes dari Hans Selye, bukan stres yang membunuh kita, tetapi reaksi kita terhadapnya. Wah, nggak kerasa nih aku udah nemenin teman-teman selama 8 menit untuk membacakan resensi filosofi teras ini. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan podcast ini. Terima kasih, sampai jumpa.